Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kelas 10? Kabarnya baik semua ya? Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin robbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kita yang belum bisa bergabung atau sebagainya, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini teman-teman. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hidup mulia dengan prasangka baik atau husnuzon yang mana itu temanya dan materi yang kita sampaikan ini definisi persaudaraan, lalu ada macam-macam bentuk persaudaraan, selanjutnya ada sikap yang mencerminkan perilaku persaudaraan, lalu selanjutnya ada kesimpulan setelah kita membahas dan juga seperti biasa pembelajaran kita harus ada penutupnya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menyampaikan insya Allah ada beberapa video yang memang masih terkait dengan pembelajaran kita. Saya harap teman-teman bisa memperhatikannya dengan baik dan juga dengan seksama teman-teman ya, agar bisa memahami kesinambungan antara pembahasan dan video yang nanti saya putarkan. Baik. Baru-baru ini sering sekali kita dihadapkan dengan permasalahan yang didasari hanya karena pada perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan bahasa dan bangsa, kita dapat memicu perpecahan dan perselisihan. Jadi, bagaimana sih seharusnya kita bersikap? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Jadi sob, perbedaan di antara kita sebenarnya adalah suatu hal yang manusiawi. Bahkan kita hidup di negeri ini, menjadi warga negara ini, merupakan hal yang mutlak atas izin Allah dan atas kekuasaannya. Perbedaan itu bukan suatu permasalahan sob. Yang menjadi permasalahan adalah kita salah menyikapi perbedaan yang ada. Bisa dipahami nggak sob? Kalau kita bisa lahir ke dunia ini sebenarnya karena adanya perbedaan, yaitu karena bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Atau kita bisa merasa saling membutuhkan karena adanya perbedaan. Kita juga bisa saling mengenal karena adanya perbedaan bentuk wajah, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Jadi perbedaan itu bukan suatu masalah sob, melainkan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita. Gimana sob? Udah paham kan? Jadi gimana nih supaya kita bisa menghargai keberagaman? Kalau ada perbedaan, jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Kita harus ingat, selain ada saudara seakidah, ada juga saudara sesuku. Ada saudara sebangsa, ada juga saudara semanusia. Dan jangan lupa, ada juga saudara semakhluk yang di dalamnya ada hewan dan tumbuhan. Sehingga kita bisa menjaga segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang harus kita ingat dan pahami yaitu kita ini satu makhluk sob, makhluk ciptaan Allah. Jadi mari yakini Islam di hati, menghargai insan di bumi. Lihat persamaannya, bukan perbedaannya. Baik teman-teman, itu adalah menghargai perbedaan mencintai persaudaraan. Kalau kita ambil kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwasanya kita harus melihat persamaannya, bukan perbedaannya. Sehingga perbedaan itu
bisa kita tangkal dengan melihat persamaan, yang mana kita di sini adalah makhluk Allah, yang mana kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini video ukhuwah Islamiyah teman-teman. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata dasar akhud mempunyai arti saudara, sehingga ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Islam sangat menganjurkan terjalinnya rasa persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah hubungan yang dijalin oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah dalam bentuk bagaikan satu bangunan yang kokoh. Sedangkan ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme. Rasa persaudaraan ini terjalin karena sesama warga negara atau setanah air dan tanpa membeda-bedakan suku, adat, bahasa, maupun budaya. Dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah atau basyariah, yaitu persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, negara, maupun aspek-aspek lainnya. Contoh perilaku yang menunjukkan persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, menjenguk, mendoakan, membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan manfaat dan hikmah persaudaraan atau ukhuwah adalah yang pertama, memiliki banyak saudara sehingga ia akan merasa aman dan tenang dimanapun ia berada. Yang kedua, dijanjikan banyak rezeki dan dipanjangkan umurnya sebagai bagian faedah dari silaturahmi. Yang ketiga, bersih hatinya dan segala akhlak tercela yang terkait dengan hubungan sosial seperti rasa iri dan dengki. Yang keempat, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap saudara-saudara kita, baik sesama muslim, saudara sesama bangsa, dan saudara sesama manusia. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa tolong-menolong terhadap saudara yang mengalami kesulitan. Wah, alhamdulillah baik. Hari itu teman, tadi adalah penjelasan terkait ukhuwah yang memang banyak cabang teman-teman. Nanti insya Allah kita akan bahas kalau memang kurang paham. Saya akan menuju ke slide selanjutnya teman-teman ya. Nah, oke. Definisi persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kerabatan karena faktor keturunan. Jadi teman-teman di sini, ukhuwah di sini dalam Islam bukan sebatas hubungan kekerabatan saja teman-teman. Atau bukan hanya faktor keturunan, tapi di sini lebih luas seperti itu. Artinya ukhuwah ini persaudaraan yang mana dibahas di sini, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman di sini artinya ukhuwah di sini ialah yang tadi saya sampaikan bukan hanya faktor kekerabatan atau faktor keturunan, tapi dimaksudkan untuk bersaudara dalam Islam
yang diikat oleh akidah. Artinya apa? Kita sesama muslim, kita harus menjalankan ukhuwah gitu. Ukhuwah yang sama akidah dalam menjalankan misi kemanusiaan kita seperti itu. Seperti gotong royong, beribadah pada Allah, lalu juga bermuamalah gitu. Bermuamalah itu hubungan manusia dengan manusia, dan hablum minallah berhubung dengan Allah, seperti itu teman-teman. Lalu kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Artinya teman-teman di sini, ketika Nabi Muhammad SAW sedang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan bersama kaum Muhajirin, nah di Madinah diterima dengan kaum Ansor, seperti itu teman-teman. Nah, sehingga secara tidak langsung Nabi Muhammad mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang memang berbeda budaya saat itu, teman-teman. Nah, lalu serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Teman-teman di sini sudah dicontohkan Nabi pada zaman dulu, yaitu pernah beliau berniaga atau bertransaksi dengan orang non Muslim, seperti itu, non Muslim. Namun dalam menjalani ini sah-sah saja teman-teman. Karena di sini tertulis serta menjalankan hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman, seperti itu. Serta melakukan kerjasama dengan mereka. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya persaudaraan ukhuwah, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa baca di sini ada bentuk jamak atau plural dari akhun, yaitu ikhwanun yang biasa dipergunakan dalam arti saudara, bukan sekandung ya teman-teman. Lalu ikhwah dibaca 7 kali atau terlon 7 kali yang semuanya bermakna persaudaraan, kecuali dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Seperti itu teman-teman. Nah, macam-macam bentuk persaudaraan atau ukhuwah. Islam memaparkan 4 macam arti dari ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah fi ubudiyah, persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan sebagai hamba Allah. Artinya ini sama-sama kita bersaudara karena mengharap ridha Allah atau dalam menjalankan ubudiyah atau menjalankan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ukhuwah fi insaniyah, yaitu persaudaraan karena semua manusia berasal dari ibu dan bapak yang sama, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Artinya di sini teman-teman, kita semua berasal dari bapak dan ibu yang sama gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi kita nggak ada yang namanya saling paling tinggi, paling jago, paling sebagainya gitu. Ampun Bang Jago, kayak gitu enggak. Selanjutnya, ukhuwah fil watoniyah wan nasab, yaitu persaudaraan seketurunan dan satu bangsa negara, seperti itu. Jadi ukhuwah fil watoniyah wan nasab yaitu persaudaraan seketurunan dan satu bangsa. Jadi ketika saya di Jakarta, kalian di Bandung, di Surabaya, di Kalimantan dan Papua dan sebagainya gitu, kita tetap bersaudara teman-teman. Yang mana dinamakan ukhuwah fil watoniyah wan nasab, seperti itu. Lalu ukhuwah yang keempat, ukhuwah fid dini wal Islam, itu persaudaraan antar sama muslim. Artinya dimanapun muslim, di negara manapun muslim, kita bersaudara, seperti itu teman-teman. Lanjut, sikap yang mencerminkan perilaku persaudaraan. Nah, seperti itu teman. Yang nomor satu yaitu bersama-sama menjaga tali persaudaraan. Artinya di sini teman-teman, kalian harus menjaga persaudaraan yang memang sudah kalian rajut terlebih dahulu gitu. Artinya ketika teman-teman itu mempunyai sahabat, sohib, saudara dan sebagainya, itu harus dijaga gitu. Artinya harus mempunyai menjaga tali persaudaraan, seperti itu. Namun persaudaraan atau pertemanan tersebut harus erat agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu kedua, memahami Islam secara utuh tentang bagian ajaran Islam yang masuk furu dan usul atau mana masalah prinsip dan cabang, sehingga umat ini tidak rentan dengan masalah-masalah yang bukan prinsip. Artinya teman-teman, ketika kita bersaudara, berteman, bersahabat dan sebagainya, kita harus memahami bagaimana Islam mengatur itu semua gitu. Bagaimana kita berhusnuzon sama orang dan sebagainya gitu. Jadi artinya teman-teman di sini ketika berhubungan dengan orang non muslim, bagaimana batasannya, terus bagaimana bertransaksi yang baik, seperti itu bersama orang non muslim, seperti itu. Lalu ketiga,
Menjauhi sikap fanatisme sempit hanya karena masalah sepele dan kecil, akhirnya persoalan bisa menjadi besar dan meluas. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman mempunyai lingkup teman-teman yang circle-nya itu-itu saja gitu, atau sikap fanatik deh, seperti itu, fanatik yang memang menutup diri untuk orang lain kayak gitu. Nah, sehingga dengan menutup diri orang lain itu akan timbullah suuzon gitu. Nah, akhirnya ada masalah sepele, nah jadi permasalahan besar. Nah, di sini kalian diminta untuk menjauhi gitu, menjauhi sikap fanatisme sempit seperti itu, agar masalah-masalah sepele itu bisa diatasi dan mempunyai solusi gitu teman-teman. Dan masalah itu pun nggak menjadi besar dan meluas kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 4, perlunya kesadaran setiap umat bahwa sikap dan perilaku buruk yang dilakukan sebagai umat atau oknum menjadi citra atau iklan buruk terhadap martabat dan kemuliaan Islam. Jadi teman-teman, di sini kalian perlu menjadi role model gitu. Artinya teman-teman diharapkan bisa menjaga marwah Islam gitu. Marwah Islam agar tidak menjadi citra yang buruk seperti itu. Karena memang di sini kita harus peka teman-teman. Walaupun kita masih sekolah, walaupun kita masih kuliah, walaupun kita masih bocil ibarat kayak gitu. Kita harus punya kesadaran kayak gitu. Kita punya kesadaran maksudnya Islam ini agama yang memang baik dan indah dan damai seperti itu teman-teman ya. Oke, nomor 5. Saat yang tepat di masa sekarang ini umat Islam harus menunjukkan bahwa Islam itu indah, damai dan kompatibel dalam tata perbuatan bermasyarakat, berbangsa serta tata hubungan internasional. Tadi yang saya sampaikan. Jadi Islam ini wajib menjadi role model gitu. Kita ini atau umat Islam ini harus menjadi role model atau sebagai bahasanya apa ya? Contoh gitu agar menjadi Islam itu indah, damai dan kompatibel seperti itu. Maupun di masyarakat, berbangsa serta berhubungan internasional. Cepat tanggap dalam mengatasi perselisihan yang masih kecil agar tidak meluas dalam skala yang masif gitu. Jadi teman-teman ketika ada permasalahan dalam temanan, berdalam di keluarga itu harus diselesaikan secara langsung gitu. Jangan sampai permasalahan itu terus ibaratnya terus apa ya? Terus-menerus bergelut di situ gitu. Sehingga permasalahan itu ketika tidak diberikan solusi akan masif dan akan meledak dengan menunggu waktunya seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada masalah teman-teman di rumah di teman-teman selesaikan kayak gitu. Oke. Lalu terus menumbuhkan persaudaraan internal umat Islam yang sejati antara umat Islam dan komunitas agama lain dan antar sama makhluk ciptaan Allah. Teman-teman di sini bahwasanya umat Islam ialah umat yang memang berhubungan baik dengan umat Islam yang lainnya, agama lain, dan sama makhluk ciptaan Allah kayak menjaga tanaman, menjaga tumbuhan, menjaga alam dan sebagainya teman-teman. Nah kesimpulan, oke, di sini kalian bisa baca teman-teman kesimpulan, mudah-mudahan bisa kalian catat dan sebagainya. Karena kalau saya bacakan, mungkin ada saya bacakan yaitu ukhuwah Islamiyah seperti itu kesimpulan. Jadi hikmah dari ukhuwah ini yaitu saling mengenal teman-teman. Yaitu kita saling mengenal satu sama lain, bagaimana kita menyikapi orang seperti ini, menyikapi agama seperti ini, dan juga bagaimana kita bersikap sebagai umat Muslim yang baik seperti itu. Lalu juga selanjutnya, nah tafahum yaitu seorang tidak ingin selalu dipahami, yaitu kita berusaha memahami orang lain gitu. Jadi ketika kita saling memahami, nah timbullah atau lahirlah sikap ta'awun gitu, saling tolong menolong. Ketika kita husnuzon terhadap orang atau ketika kita mudah memahami orang lain, jadi secara nggak langsung kita akan menumbuhkan sikap gampang tolong menolong atau peka terhadap lingkungan sekitar gitu teman-teman. Nah seperti itu. Nah, ta'awun itu bisa dilakukan saling mendoakan, lalu proses diskusi atau saling menasihati, lu jangan kayak gini ya, lu kayak gini ya, baiknya lu kayak gini loh. Baiknya coba lu pikir lagi deh mau bolos sekolah, coba lu pikir lagi deh, lu kan dibayarin sama orang tua dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi teman itu bisa memotivasi teman lainnya kayak gitu. Dan di situ pun ada
diskusi dan saling menasihati gitu. Nah nah ketika semua sudah dilaksanakan, ta'awun, ta'aruf, saling mengenal dan sebagainya, nah akhirnya timbullah takaful, yaitu saling menanggung dan merasa senasib. Kita saling memahami teman satu sama lain, pokoknya gue banget dah gitu, sahabat yang kental buat kayak gitu teman-teman. Oke baik, alhamdulillah hari ini kita selesai materi yang ada. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, dan terima kasih untuk Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya dan juga guru PAI di SMK di Negeri Pambangunan 1. Semoga Allah selalu menyehatkan Bapak dan juga semoga teman-teman dimudahkan dalam menuntut ilmu. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.